Halo anak-anak, berjumpa kembali dengan Pak Eka di sini. Hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran yang sudah tertunda beberapa pekan karena UTS dan kegiatan tengah semester. Hari ini kita akan melanjutkan materi dengan judul baru yaitu statistika. Nah, adapun kompetensi dasar yang kita bahas pada materi ini adalah menganalisis data berdasarkan distribusi data, nilai rata-rata, median, modus, dan sebaran data untuk mengambil kesimpulan, membuat keputusan, dan membuat prediksi. Kemudian, indikator pencapaian kompetensinya adalah kalian dapat membandingkan data yang terdapat pada tabel frekuensi dengan data pada gambar. Kemudian menganalisis data dalam bentuk tabel atau grafik atau gambar. Kemudian materi pembelajarannya adalah menganalisis bentuk data. Kegiatan pembelajarannya itu terdiri dari eksplorasi video, diskusi kelas, dan proyek. Kemudian penilaiannya adalah penugasan serta ulangan harian. Nah, pada materi pembelajaran kali ini kita akan membahas bagaimana menganalisis data dalam bentuk tabel, dalam bentuk diagram batang, dalam bentuk diagram garis, dan dalam bentuk diagram lingkaran. Yang pertama yaitu menganalisis data dalam bentuk tabel. Nah, kita ingat kembali materi di kelas 7 tentang statistika, yaitu penyajian data. Nah, jadi kalian sudah pernah menyajikan data tentunya dalam bentuk tabel. Bagaimana kita menganalisis data dalam bentuk tabel? Nah, kita simak salah satu contoh soal berikut. Nah, jadi inilah yang disebut penyajian data dalam bentuk tabel. Nah, kemudian pada tabel ini kalian diminta menganalisis. Jadi diberikan tabel harga beras eceran di pasar tradisional Pancasari tahun 2011 sampai tahun 2016. Nah, kemudian tahun berapakah harga beras mencapai yang tertinggi? Nah, jadi dari sini kita bisa lihat tertinggi dan terendah. Nah, kalian tinggal menganalisis atau membaca tabel ini. Jadi kita lihat yang tertinggi tentunya tahun 2016, yaitu harganya Rp10.100. Kemudian yang terendah tentunya yaitu tahun 2011 dengan harga Rp8.400. Nah, jadi tahun tertinggi itu adalah 2016, sedangkan terendah itu adalah 2011. Nah, tahun berapakah kenaikan harga beras terendah dan tertinggi? Nah, kita lihat pada setiap tahunnya ini adalah terjadi kenaikan. Nah, kita lihat ini kenaikannya tentunya kalian sudah tahu ini 300. Jadi tinggal kurangi tahun akhir dengan tahun awal. Kemudian dari 2012 ke 2013 kita hitung ini kenaikannya Rp400. Kemudian ini kenaikannya Rp150. Kemudian ini kenaikannya Rp350. Dan ini kenaikannya adalah Rp500. Nah, jadi kita tahu bahwa kenaikan harga beras terendah itu terlihat pada tahun 2013 ke 2014. Jadi terendah itu adalah 2013 ke 2014. Kemudian yang tertinggi ini kita bisa lihat dengan jelas bahwa dari 2015 ke 2016 yaitu sebesar Rp500 ke 2016. Nah, jadi itulah cara menganalisis data dalam bentuk tabel. Jadi kalian harus bisa
membaca tabel tersebut dengan baik. Kemudian masih dalam bentuk tabel, perhatikan data karyawan PT Makmur Jaya tahun 2020. Jadi ini bisa dilihat ada bagian lulusannya. Jadi ini tabelnya berupa tabel kontingensi. Jadi lebih dari satu dimensi ya. Kemudian ada divisi produksi, pemasaran, keuangan, dan kesekretariatan. Jadi kita bisa hitung pada produksi ini komposisinya ada S1, D3, D2, D1, dan SMA. Begitu juga pada divisi yang lainnya. Nah, kemudian ada pertanyaan, tentukan divisi yang memiliki karyawan terbanyak, tentukan tingkat pendidikan karyawan terbanyak, tentukan jumlah seluruh karyawan PT Makmur Jaya. Nah, tentunya kita harus mengisi jumlah semua divisi dan lulusan ini sehingga kita bisa menghitung atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Nah, setelah kita hitung, ini dapat dihitung menjadi ini 63. Nah, berarti ini kita bisa jumlahkan satu baris ini ternyata 63. Berarti karyawan di divisi produksi adalah 63. Kemudian di pemasaran ini kalau kita jumlahkan adalah 78. Kemudian ini kalau kita jumlahkan ini 58, kemudian ini 36. Nah, kemudian kalau kita lihat dari lulusannya, kita bisa hitung ke bawahnya. Nah, S1 ini kalau dihitung itu ada 65 orang. Kemudian D3 itu ada 39 orang. Kemudian D2 ini kalau kita hitung adalah 61 orang. Kemudian D1 36 orang dan SMA 34 orang. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa karyawan terbanyaknya, tentukan divisi yang memiliki karyawan terbanyak. Jadi divisinya adalah divisi pemasaran. Nah, jadi yang memiliki karyawan terbanyak adalah divisi pemasaran. Nah, kemudian tingkat pendidikan karyawan terbanyak itu kita bisa lihat. Nah, jelas di sini adalah S1 atau sarjana. Jadi ini sarjana. Nah, kemudian tentukan jumlah seluruh karyawan PT Makmur Jaya. Nah, untuk menjumlahkannya tentunya kalian bisa menjumlahkan satu baris ini yang paling bawah atau satu kolom ini. Jadi harusnya hasilnya sama. Nah, dalam hal ini kalau dihitung ini menjadi 235. Nah, sehingga jumlah seluruh karyawan PT Makmur Jaya adalah 235 orang. Nah, kemudian bagian kedua yaitu menganalisis data bentuk diagram batang. Nah, kalian juga sudah pernah belajar bagaimana menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Nah, jadi ini adalah salah satu contoh bentuk diagram batang. Jadi ada kegiatan atau data kegiatan ekstrakurikuler kelas 8. Nah, jadi ada basket, ada bulu tangkis, ada futsal, ada renang, senam, tenis. Nah, kalau kita isi ini, jadi ini kita bisa isi ini banyaknya 5, kemudian ini 4, kemudian ini 5 juga, ini 12, ini 8, dan ini 6. Ada beberapa pertanyaan. Analisis kegiatan ekstrakurikuler atau ekstrakurikuler yang paling banyak diikuti oleh siswa. Nah, jadi dengan melihat data, kalian bisa melihat bahwa yang paling banyak itu tentunya adalah ekstrakurikuler renang. Selisih siswa yang mengikuti renang dan futsal. Kita tahu bahwa renang adalah 12, kemudian futsal ada 5. Sehingga selisihnya adalah 12 kurang 5, yaitu 7 orang. Kemudian persentase siswa yang mengikuti basket. Nah, untuk mengetahui persentase, kita harus mengetahui banyak siswa yang mengikuti basket.
Nah, jadi mengikuti basket itu adalah 5 orang. Nah, sementara kita harus bandingkan dengan total dari seluruh siswa yang mengikuti ekstrakurikuler. Nah, kalau kita hitung, ini tentunya banyaknya adalah 40. Nah, ini kali 100%. Nah, kalau dihitung ini adalah 12,5%. Jadi persentase siswa yang mengikuti kegiatan basket adalah 12,5%. Kemudian menganalisis data dalam bentuk diagram garis. Nah, jadi ini adalah salah satu diagram garis yang tentunya kalian sudah pernah mengerjakan tugasnya atau menyajikan datanya pada saat kelas 7 juga. Nah, kita lihat pertanyaannya. Analisis nilai tukar terendah dan tertinggi. Nah, di sini sudah diberikan data di tahun 2019, yaitu dari tanggal 6 Agustus sampai 15 Agustus. Jadi ini terurut 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, kita bisa lihat hanya dengan melihat secara sederhana, jadi tentunya ini adalah yang terendah. Jadi terendah itu adalah Rp14.100. Jadi di tanggal 9 Agustus. Sementara tertinggi itu adalah Rp14.350. Nah, ini di tanggal 11 Agustus. Analisis kenaikan nilai tukar rupiah tertinggi dan terendah. Nah, kalau kita lihat yang naik tuh, jadi yang naik adalah ini. Nah, jadi kalau kita lihat dari awal inilah turun, naik, kemudian turun lagi, ini naik, turun, mendatar. Nah, kita bisa lihat berarti yang naik hanya ada 3 ya. Jadi ini kenaikannya Rp50. Kemudian ini kenaikannya, jadi kalau kita hitung ini kenaikannya berarti 200. Kemudian ini kenaikannya juga Rp50. Kemudian ini tidak ada kenaikan, jadi mendatar ya. Nah, berarti kenaikan terendah tentunya adalah terendah itu adalah 50. Jadi ini kenaikannya 50 terendah. Kemudian tertingginya, kenaikan tertinggi itu adalah di tanggal 10/11, yaitu Rp200. Kemudian analisis penurunan nilai tukar rupiah tertinggi dan terendah. Nah, bisa kita lihat penurunan nilai tukar rupiah itu terhadap dolar. Nah, kita lihat ini turun. Nilai tukarnya turun, ini turun berapa? 100, kemudian ini turun 50, ini turun lagi 50, kemudian ini kita bisa hitung, ini turun 150, ini turun 50. Nah, udah jelas dari sini yang tertinggi, penurunan tertingginya yaitu Rp150. Kemudian penurunan terendahnya itu adalah Rp50. Jadi kita bisa lihat dari grafik ini. Jadi inilah yang namanya menganalisis data dalam bentuk diagram garis. Nah, kemudian menganalisis data dalam bentuk diagram lingkaran. Nah, tentunya kalian sudah pernah mengerjakan juga bagaimana cara menyajikan diagram lingkaran. Tentunya kalian masih ingat, kalian harus menggunakan busur, kemudian parser untuk menggambar diagram lingkaran ini. Nah, jadi ini salah satu contohnya. Di sini disediakan soal mengenai kapasitas data dalam flash disk. Jadi di sini ada data ya. Jadi datanya terisi seperti ini. Jadi ada materi pelajaran 40%, kemudian musik 10%, foto 15%, lain-lain 25%, kemudian ruang kosongnya yang 10%. Nah,
Made memiliki flash disk yang ukurannya 16 GB atau 16.000 MB dengan data seperti diagram di samping. Made menambahkan file IPA sebesar 480 MB. Berapa persen file mata pelajaran setelah Made menambahkan file IPA? Nah, kita harus cari berapa file mata pelajaran yang dimiliki oleh Made. Nah, sekarang kita hitung. Jadi file mata pelajaran itu besarnya mata pelajaran itu sama dengan 40% kali 1000 atau 16.000 MB. Nah, kalau ini kita hitung, ini berarti 6.400 MB. Jadi 6.400 MB adalah berisi mata pelajarannya. Kemudian ditambah dengan file IPA. Nah, berarti artinya file mata pelajarannya mapel yang baru itu berarti 6.400 ditambah 480 MB. Jadi ini hasilnya adalah 6.880. Nah, jadi mapel yang baru berarti 6.880. Nah, sekarang pertanyaannya adalah berapa persentase file mapel yang dimiliki oleh Made? Berarti persennya menjadi berubah, yaitu 6.880 dibagi 16.000 kali 100%. Nah, ini hasilnya 43%. Jadi file mata pelajaran naik 3% atau menjadi 43%. Jadi itulah file mata pelajaran dari Made sebanyak 43%. Berarti ruang kosongnya tinggal, ya benar sekali, 7%. Soal selanjutnya masih dalam hal yang sama. Jika Made ingin menambahkan file foto baru yang berkapasitas 1220 MB, apakah kapasitas flash disk Made masih mencukupi? Nah, ingat tadi pada soal sebelumnya setelah ditambahkan 480 MB berarti ini adalah 3%. Nah, jadi mata pelajarannya tadinya 40 menjadi 43 kan. Nah, artinya 480 MB inilah 3%. Nah, sekarang ruang kosongnya berarti kalau dikurangi 3% itu menjadi 7%. Nah, sekarang kita hitung ruang kosongnya berapa, yaitu jadi ruang kosong sama dengan 7% dikali 16.000. Nah, berapakah ini? Ini berarti adalah 1120 MB. Nah, berarti bagaimana kesimpulannya? Ya, benar sekali. Tentunya flash disk Made itu tidak mencukupi. Jadi karena sisanya 1120, kemudian yang ingin dimasukkan adalah 1220. Berarti kekurangan kapasitasnya, kekurangan kapasitas itu adalah 1220 kurangi 1120, berarti 100 MB. Nah, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan itu bermanfaat. Ingat, tetap jaga kesehatan, tetap belajar, dan tetap semangat. Bapak ucapkan sekian dan terima kasih.